Kita bersama Pak Adi sama Bu Diana bakal bahas seputar RAPBN 2023. Nah, sebelumnya teman-teman, saya kenalin dulu ya teman-teman ya, baik teman-teman followernya IDX Semarang maupun IDX Sekuritas. Saya Ian, trainer dari IDX Semarang. Kali ini saya bersama dengan Bu Diana dan Pak Adi dari IDX Sekuritas. Jadi buat teman-teman, sekedar informasi aja, bulan depan ya, kita akan ada sekolah pasar modal level 1 bareng IDX Sekuritas. Untuk jadwal nanti menyusul ya teman-teman, karena ini kebetulan saya lagi nyusun jadwalnya. Nah, baik. Bu Diana Pak Adi, ini pasti lancar ya. Nah, kita langsung aja jadi begini gitu ya. Karena kalau kan bulan ini pemerintah itu baru aja merilis rencana APBN 2023 gitu kan. Di mana itu ditampilkan perkiraan pertumbuhan ekonominya berapa, nilai tukar piutangnya berapa, dan pemerintah diperkirakan berapa USD per barel dan lain sebagainya. Nah, Pak Adi, sebenarnya dengan rilisnya RAPBN 2023 ini, kita sebagai investor itu ada informasi apa sih Pak yang bisa kita ambil? Bentar Mas Aga. Halo? Ya, Pak Adi. Oke. Pak Adi. Ini kita masih nunggu Pak Adi koneksinya membaik dulu teman-teman. Iya. Ya, oke. Oke, Bu Diana, Kayaknya mungkin lagi. sembari Oke. menunggu Adi ya, kita boleh tahu dulu Bu, mungkin promosi dulu deh keunggulannya teman-teman nih menjadi nasabah Maybank Sekuritas itu apa, Bu Diana? Oke, baik. Halo, selamat siang teman-teman semuanya ya. Gitu. Jadi kita dari Maybank Sekuritas nih gitu. Kalau ditanya keunggulannya apa, yang pertama ya tentunya produk kita ini kompetitif untuk online tradingnya kita ya. Salah satu menu andalannya kita itu kita ada pivot point. Ya, pivot point itu di mana teman-teman mungkin yang masih bingung untuk melakukan analisa, teman-teman yang bingung untuk melakukan chart, teman-teman tinggal masukin kode emiten saham di dalam platform online trading Sorry, baru kita. keputus ya. Iya, jelas ya. Iya, Pak. Iya, ya, Oke, sorry, ya. keputus. Nggak apa-apa, Pak. Lanjutin sedikit ya, Pak, tentang ini ya, gitu. Oke, Dan itu iya. teman-teman bisa klik di situ di pivot point. Yang kedua, kita ada menu yaitu stock screener dan juga stock comparison. Ini salah satu menu unggulan di online tradingnya kita, di mana teman-teman kalau misalkan mau melakukan analisa fundamental, teman-teman sekarang nggak perlu pakai kertas terus kita coret-coret tuh. Mas Ian. Jadi cukup tinggal klik menu stock comparison, teman-teman masukkan kode emitennya tentunya yang pasti Apple to Apple ya. Jangan nanti teman-teman masukin kode saham buku 4 sama buku 2 itu nggak Apple to Apple ya. Misalkan BCA, BRI, Mandiri masukin, di situ akan langsung keluar. Rasio PER, PBV, EPS-nya akan langsung keluar dan teman-teman dalam waktu singkat bisa langsung melakukan analisa. Jadi teman-teman apakah termasuk yang suka yang growth investing atau yang value investing, teman-teman bisa langsung ketahuan di situ. Gitu. Terus yang selain itu juga selain online trading kita itu pasti ke depan akan melakukan inovasi terus ya. Kita juga punya company kita ini pasti sangat oke dengan NKBD yang cukup besar. Itu nanti ngaruhnya ke di kemampuan perusahaan dalam bisa kasih limit ya bagi teman-teman ya yang nanti akan memaksimalkan investasinya teman-teman. Hanya perusahaan yang punya NKBD besar yang bisa ngasih limit besar. Gitu ya Mas Ian ya. Yes, gitu. Dan juga kita punya networking dalam dan luar negeri tentunya. Terbukti dengan minggu depan kita akan ada investasian ya bersama dengan Pak Adi. Catat tanggalnya semuanya teman-teman. Itu tanggal 5 ya Pak Adi, sampai tanggal 9 ya. Iya, nggak saya sendiri sih, tim sih. Jadi nggak hanya saya sendiri. Betul. Ada beberapa emiten yang saya jadi moderator, ada yang lainnya juga campur sih. Isi, ya, Pak, ada beberapa tim juga. Ya, betul. Ya, itu insight-nya banyak banget gitu. Jadi teman-teman kita akan coba jadi one stop solution bagi teman-teman sebagai financial partner teman-teman, mulai dari teman-teman belajar sampai teman-teman udah expert, bahkan sampai teman-teman untuk lapor pajak juga kita akan pandu gitu. Sampai juga right issue emitennya juga kita akan bisa bantu. Gitu Mas Rian. Baik, Bu Diana. Jadi sebenarnya bagi teman-teman investor ataupun trader, dengan teman-teman jadi nasabah Maybank, teman-teman tuh diberikan one stop solution gitu loh. Jadi cukup dengan satu aplikasi, cukup dengan satu sekuritas, teman-teman akan mendapatkan begitu manfaat gitu kan. Tadi yang saya suka itu tadi ya bisa comparison, stock comparison. Jadi teman-teman bisa membandingkan saham-sahamnya satu sektor, Apple Apple gitu kan. Itu kayak rasio-rasio keuangannya itu bisa teman-teman lihat. Jadi kalau teman-teman yang ikut SPM level 2 di
Semarang yang saya fundamental tuh kita pakai dokumen statistik, ternyata itu juga ada di aplikasinya Maybank Sekuritas gitu kan. Nah, mungkin bentuknya sama gitu kan. Jadi teman-teman tinggal aplikasikannya aja di aplikasinya Maybank. Itu menarik banget gitu ya. Dan tadi ya Oke. investasian ya. Jadi teman-teman nanti kalau ikut acara itu teman-teman akan mendapat insight bagaimana nih kondisi ekonomi di Indonesia, di ASEAN, bahkan emiten-emiten nanti prospeknya gimana ke depannya langsung dari juru bicara emiten tersebut. Nah, ini menariknya di situ loh. Jadi teman-teman tuh bisa tahu story atau cerita apa yang sedang dibangun atau dikembangkan oleh perusahaan tersebut. Tentunya itu bisa mempengaruhi teman-teman dalam pengambilan keputusan ya Pak Adi ya dalam berinvestasi. Iya, benar. Nah, ini buat teman-teman nasabah Maybank atau yang baru mau join di Maybank jangan lewatkan itu kegiatan tersebut. Baik, Pak Adi, kita lanjut yang tadi Pak Adi. Jadi kan pemerintah itu sudah menerbitkan RAPBN 2023 ya, Kemenkyu. Jadi di situ ada asumsi dasar makroekonomi, asumsi pendapatan, hingga asumsi belanja negara, bahkan pembiayaan negara. Ya kan, pembiayaan anggarannya, sorry. Nah, dari informasi-informasi tersebut Pak Adi, mungkin ada nggak sih Pak Adi story yang bisa kita tangkap sebagai investor gitu Pak Adi untuk permukaannya? Iya. Jadi kalau story yang kita tangkap ini tahun depan ini kelihatannya pemerintah mau budget kita itu kembali sebelum kondisi COVID ya. Jadi kan kalau kondisi COVID itu kan kita defisitnya lumayan ya, 4 sampai 5% lah ya, 2020 sampai 2021. Memang karena COVID ya, kita habis-habisan di situ. Nah ini maunya pemerintah itu balik seperti kondisi sebelum COVID, di mana defisit itu ditargetkan itu di bawah 3%. Ya. Jadi normalnya ketika ya apa RPBN itu di bawah 3% itu dianggap sudah apa ya yang titik yang apa ya batas yang harus dijaga ya oleh pemerintah untuk anggaran ya. Jadi juga ini dampaknya kan bisa kemana-mana ketika kita budgetnya besar, sementara pendapatan itu kan nanti ya kita ujung-ujungnya kan selisihnya itu kan dibayar oleh utang gitu ya. Jadi ya hutang ini kan nanti mau nggak mau ya beban juga ya untuk negara juga ya, hutang juga kedepannya harus bayar utang, bunga, cicilan bunga, dan si investornya juga mau di rate berapa ketika suku bunga lagi rendah sih nggak masalah, ketika suku bunga lagi tinggi repot lah, ini pemerintah juga harus mengeluarkan ekstra biaya-biaya untuk tambahan hutang termasuk bunganya kan. Jadi itulah tujuannya kelihatannya memang pemerintah tuh concern supaya GDP itu balik di bawah 3%. Nah, di RPBN 2023 ini target defisitnya itu di 2,85% terhadap GDP, dibandingkan tahun ini itu 4,5% ya, target yang sudah direvisi berdasarkan Perpres 98 2022 itu 4,5% defisitnya. Walaupun di bulan Juli itu kita masih surplus ya, masih surplus kalau nggak salah itu 0,4%, udah kecil lah ya, tapi kita masih surplus terhadap GDP gitu ya. Jadi mungkin di Agustus sampai sisanya mungkin ada biaya-biaya yang harus supaya ya semoga sih tidak tercapai ini defisit ini, karena kita masih ada beberapa PR, terutama adalah anggaran subsidi yang katanya berpotensi mendengkak kalau BBM nggak dinaikkan, BBM bersubsidi yaitu Pertalite dan solar bersubsidi. Ya kalau dari asumsinya sendiri makro kita itu tahun 2023 itu pertumbuhan GDP masih 5,3%, masih di atas 5 lah ya. Nah ini inflasi hanya 3,3%. Nah ini kalau 3,3% kayaknya nggak masuk akal ketika Pertalite-nya dicabut nih. Gitu. Jadi ini nggak make sense menurut saya. Jadi ini nggak tahu ini apakah tidak jadi dinaikkan Pertalite kalau inflasinya cuma 3,3%. Terus juga asumsi bond yield-nya juga 7,9%. Ini apakah ternyata ada tambahan anggaran buat yang lain-lain supaya kelihatannya ini takutnya seiring dengan tren suku bunga yang tinggi juga di luar, kan Amerika tuh masih hawkish ya, bahkan mungkin akan bisa lebih dari 4% nih ke depannya nih.
Yang si pasar itu kan 3 sampai 3,75 ya. Mungkin bisa sampai 4% nih suku bunga The Fed. Nah, kalau suku bunga The Fed naik sampai segitu ya kita bond yield-nya bisa berapa? Ini asumsinya kan sampai 7,9% tahun depan. Nah, untuk minyak juga di $90 malah lebih rendah gitu ya daripada rata-rata tahun ini di 100 ya. $100 per barrel gitu. Jadi asumsi dia pakai masih yang rendah gitu ya, 90, belum kondisi sekarang gitu. Jadi apakah ini akan dilepas gitu ya subsidinya gitu ya. Tapi beberapa sinyal juga sih memang Bu Menkes juga bilang ya itu anggaran gitu 500 triliun pun juga itu kan sudah tinggal hitungan bulan ya, sampai bulan Oktober tuh sudah habis tuh kuota Pertalite sama solar subsidi gitu ya. Jadi mau nggak mau ya harus naikin kuota gitu ya. Tapi kuota ini belum tahu, ini DPR pun juga dari 5 fraksi yang menolak hampir sebagian besar kecuali PKB itu yang saya baca di ini ya di kontan ya di koran itu DPR menolak sih mayoritas. Jadi tinggal pemerintah ini mungkin ada negosiasi lagi nih. Mau dinaikin di harga berapa gitu ya minyak ini. Nah, Pertalite itu ya, rumor sounding di media kan ada yang 1.000, ada yang sampai naik 10.000 gitu ya. Jadi 1.000 sampai 2.500 tuh naiknya. Jadi itu dampaknya bisa ke inflasi bisa sampai 6% ekspektasi ekonomis kita tahun depan ya. Tahun ini bisa sampai 5%-an gitu ya. Jadi tahun depan bisa ke 6% tuh, makin berlanjut tuh inflasi. Kalau subsidinya dicabut. Jadi ini yang lagi game changer pemerintah mau dinaikin atau dinaikkan subsidinya atau dinaikin harga. Disesuaikan harga BBM bersubsidinya. Nah, kalau dari sisi anggaran pun target pemerintah untuk tahun depan revenue-nya ditargetkan 8% bertumbuh dibandingkan tahun ini, RAPBN tahun ini. Nah, itu katalisnya dipicu oleh pajak ya. Jadi pajak yang sumber pendapatan utama PPH itu naik 9%. Dan kalau pendapat cukai juga diperkirakan naik 9,5%. Jadi ini cukai siap-siap rokok itu kontribusi terbesar di cukai. Jadi siap-siap rokok akan naik lagi. Rokok naik lagi 9,5% tahun depan. Nah, terus yang lain-lain adalah pendapatan bukan pajak itu malah diprediksikan turun karena mungkin mereka antisipasi juga nih. Ini kan harga komoditas sudah lumayan tinggi gitu ya. Ya kekhawatiran resesi dunia, mungkin nanti harga batu bara turun anjlok. Nah, mereka sudah antisipasi nih. Jadi mereka memperkirakan pendapatan bukan pajak itu dari sisi non migas itu turun malah 31%. Jadi mereka non migas itu ya termasuk batu bara, sawit dan segalanya ya. Itu turun 31% tahun depan. Jadi mereka sudah antisipasi pendapatan. Di sisi pendapatan akan turun di sini. Sementara dari sisi belanja subsidi tadi malah dikurangin malah ya. Jadi mungkin tahun ini nggak tahu ini tahun ini kan sudah di-adjust di 500 triliun. Tahun depan itu di 336 triliun itu udah termasuk dana kompensasi 126 triliun. Jadi lebih rendah gitu ya. Jadi kalau turun ini tanda-tanda memang kemungkinan Pertalite harus di-adjust. Tidaknya tahun depan harus di-adjust kan udah nggak cukup lagi dananya gitu ya. Jadi beban subsidi lebih rendah gitu ya. Jadi energi maupun non energi gitu ya. Terus juga dari anggaran perlindungan sosial juga lebih rendah tapi masih lumayan lah ya di 479 triliun, lebih rendah daripada tahun ini di 500 triliun. Terus juga untuk anggaran infrastruktur itu naik 8%. Ya mungkin salah satunya untuk ini ya pendanaan IKN juga ya.